Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummil ladzi anzalallahu alaihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual di mata kuliah Ushulul Fiqh, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang dilalatul lafzi atau kawaid usuliyah lughawiyah, kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan tata bahasaan, yaitu lafal dari bentuk sigat taklifnya, ya, pembagian lafal dari bentuk bagaimana Allah membebankan hukum terhadap hambanya. Itu terbagi kepada dua, yaitu al-amar wan nahyu, amar perintah dan larangan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Ya, sebelum kita membahas apa itu amar, ya, kita akan melihat rukun usul fiqh sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya usul fiqh itu terdiri dari 4 rukun. Yang pertama tentang al-ahkam, yaitu kajian permulaan mukaddimah yang membahas tentang apa itu hukum, pembagian hukum, hakim yang memberikan hukum, mahkum fih, mahkum alaih, ya. Dan juga kajian tentang ijtihad, ya, bagaimana apa itu ijtihad dan siapa pelaku ijtihadnya yang menetapkan hukumnya dan apa objek ijtihadnya. Terus yang ketiga kajian tentang dalilul ahkam, sumber-sumber hukum. Ya, ada sumber hukum yang disepakati oleh ulama, ada yang tidak disepakati oleh ulama. Dan yang keempat yang merupakan rukun usul fiqh itu turukul istinbat. Turuk huwa jam'un min tariqatun, metode dalam menetapkan hukum. Jadi di antara metode dalam menetapkan hukum itu ada kajiannya, itu berkaitan dengan qawaid usuliyah lugawiyah, kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan tata bahasa. Ya. Oke, dan kajian kita hari ini al-amar wan nahy itu berkaitan dengan metode penetapan hukum dari segi kajian tata bahasanya, yaitu bagaimana Allah memberikan taklif, pembebanan terhadap hambanya. Yang pertama al-amru, perintah. Pengertian amar atau perintah, al-amru huwa al-lafzu al-mawdu' li talabil fi'li ala sabilil isti'la. Itu lafal yang ditujukan untuk meminta melakukan sesuatu, ya, talabul fi'li, melakukan sesuatu, ya. Ala sabilil isti'la. Isti'la itu apa yang maksud isti'la itu? Perintah itu harus datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, ya. Seperti Allah memerintahkan terhadap hambanya untuk melakukan salat, ya. Perintah tersebut merupakan perintah dari Allah untuk melakukan sebuah perbuatan. Apa itu perbuatan itu? Salat, ya. Nah, dan perintah tersebut datang dari pihak yang lebih tinggi, yaitu Allah kepada hambanya, ya. Karena nanti perlu dibedakan yang lafalnya yang sama, lafalnya amar, tapi maknanya doa. Contohnya apa? Rabbi habli. Wahai Tuhanku, berikanlah saya habl. Habl itu kan fi'il amar, ya. Tapi dia tidak makna perintah di sana, tapi makna doa. Kenapa maknanya doa? Karena lafal tersebut berasal dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Ya, dari hamba kepada Allah. Berarti dia tidak makna perintah, tapi maknanya doa. Ya, ya Allah berikanlah saya. Jadi itu tidak termasuk amar, akan tetapi doa. Jadi amar di sini ini perintah tersebut harus datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang melihat bulan, ya, falyasumhu. Coba lihat. Maka lam itu lam amar itu. Lam perintah yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Ya, di sini ini fi'il mudhari', ya, maka berpuasalah. Jadi syahrun ini, bulan ini merupakan tanda masuk bulannya Ramadan. Oke. Kita lanjut ke hakikat amar.
Ya. Lafal amar digunakan untuk setiap ucapan yang mengandung perintah. Ya. Nah, contohnya if'al. Ya. Ini kan kata kerja fi'lul amar, kata kerja yang menunjukkan perintah, lakukanlah. Ya. Aqimu, dirikanlah. Atau litaf'al, ya, fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam amar. Ya. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sekarang yang bersambung dengan lam amar. Contohnya wal takum minkum, jadilah kalian. Wal lam dan takun fi'il mudhari' ya, bermakna perintah di sana ya. Terus yang kedua, hakikat amar yang kedua, lafal tidak menggunakan kata yang mengandung perintah. Jadi Allah di sini tidak menggunakan lafal fi'il amar, kata kerja perintah, atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam amar, tetapi maknanya makna perintah. Contohnya apa? Wa amruhum syura bainahum. Ya, dan urusan Allah mengkhabarkan di sini nih. Dan urusan mereka yaitu bermusyawarah di antara mereka. Di sini ini kan nggak ada kata kerja ini perintah dan tidak ada pula fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam amar. Tapi maknanya di sini makna perintah. Ya, itu apa? Hendaklah mereka memusyawarahkan urusan di antara mereka. Terus hakikat amar yang ketiga, ia bersifat dipatuhi atau dilanggar. Ya, jadi ketika ada sebuah perintah, dia ada kemungkinan untuk dipatuhi atau dilanggar. Yang keempat, amar tersebut berasal dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Itu yang dikenal dengan istilah al-isti'la. Karena ketika kita nanti menemukan lafal dalam nas baik Al-Quran dan Sunnah, ketika dia itu menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah, tetapi bersumber dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi, itu tidak dinamakan dengan amar, akan tetapi dinamakan dengan doa. Selanjutnya, siyag, bentuk-bentuk lafal amar ya. Siyag ini merupakan jam'un atau bentuk plural dari sigotun ya, belajar bahasa Arab ya. Oke. Apa aja di antara bentuk lafal amar ya? Bentuk perintah yang sharih ini artinya yang jelas ya. Ya, lafal hanya digunakan untuk amar, untuk perintah, dan tidak digunakan untuk yang lainnya. Jadi kata tersebut hanya digunakan untuk perintah. Contohnya apa? Fi'il amar yang setimbangan dengan if'al, kerjakanlah, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amar di sini nih. Oke. Contohnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, surat Nisa ayat 77 ini ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu ini merupakan fi'il amar, kata kerja perintah. Ya. Berarti mengambil yang if'al tadi ya, wa atu, dan bayarkanlah. Kalau yang contoh dari fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amar, ini contohnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan menjadilah kalian umat-umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi ini walaupun dia tidak menggunakan fi'il amar, tapi dia menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang berlangsung, tetapi bersambung dengan lam amar, maknanya akhirnya bermakna perintah agar umat Islam itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Terus bentuk lafal amar selanjutnya itu lafal yang secara zahirnya berarti amar. Ya. Jadi dia tidak menggunakan kata kerja perintah, tapi apa? Secara zahir dia berarti amar. Ini ada beberapa bentuk. Yang pertama insya. Ya, yang belajar bahasa Arab ini, insya ini coba insya ini lawan dari khabar. Ya, coba kita lihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun, selama 2 tahun bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Coba lihat, apakah ada kata kerja perintah di sana? Tidak ada. Di sini bentuknya apa? Bentuknya hanya sebuah pemberitaan bahwasanya ibu-ibu, kalau diartikan literal sini, ibu-ibu mereka menyusukan anak-anak mereka. Kan hanya pemberitaan. Tetapi karena ini makna insya di sini ya, jadi yang diinginkan Allah itu di sini ini bukan memberitakan bahwasanya ibu-ibu itu menyusui anak mereka, tapi hendaklah dia agar dia merupakan perintah dari Allah agar ibu itu menyusukan anaknya selama 2 tahun.
Nah, itu kenapa dalam terjemahan ayatnya kita temukan hendaklah. Ya, ini merupakan suruhan. Ya, kalau orang yang mengkaji bahasa Arab ini bukan perintah, tapi merupakan berita ini. Oke. Selanjutnya isim fi'il amar. Dia merupakan isim, tapi sebagai isim yang digunakan sebagai pengganti dari kata kerja perintah. Nah, contohnya firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia untuk melakukan haji, ya, melakukan haji bagi siapa yang sanggup melakukannya. Coba lihat, hiju. Hiju ini merupakan ini ya masdar ya dari hajjaya hujju ya. Masdar merupakan isim kan, isim makna. Dia tidak merupakan ini kata kerja perintah, tetapi dia digunakan isim di sini ini, hiju ini sebagai pengganti dari fi'il amar. Ya. Sebenarnya apa sini ini? Sebenarnya ya kalau lafalnya walillahi 'alan nasi yahujju ilal bait, seperti itu. Tetapi yahujju liyahujja ya fi'il mudhari bersambung dengan lam amar. Tapi Allah menggunakan di sini isim. Walaupun menggunakan isim di sini ini, isim di sini ini, tapi dia tetap bermakna kata kerja atau bermakna perintah untuk melakukan haji. Oke. Kita lanjut masdar. Contohnya wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian, ibu bapak, ihsana berbuat baik. Ihsan ini kan merupakan masdar dari ahsana yusinu ihsana. Ya, walaupun dia menggunakan masdar, tapi maknanya di sini makna perintah. Bentuk yang keempat itu penggunaan lafal amar itu sendiri. Ada kata-kata amar ya'muru dalam teks tersebut. Contohnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini ada kata amara ya'muru, tapi dia gunakan fi'il mudhari di sini ya. Itu berarti perintah. Dilalah atau penunjukan lafal amar. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang itu, apakah semua lafal amar ya dengan bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari tadi yang terdapat di teks syariat baik Al-Quran dan Sunnah itu menunjukkan wajib? Ternyata tidak. Ya. Ada yang lafal amar itu menunjukkan wajib. Yang pertama ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, ini menunjukkan wajib karena tidak ada dalil yang memalingkannya dari wajib. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Ya. Nah, ini enggak ada dalil lain yang mengatakan ini hukumnya ini sunat, tidak ya. Terus penunjukan lafal amar yang kedua yaitu sunnah. Contohnya ini, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan jika hamba sahaya kamu, ya, in alimtum kamu mengetahui terhadap mereka ada kebaikan, fakatibuhum maka buatlah perjanjian dengan mereka. Buat perjanjian ini apa? Mereka mencicil bayar untuk memerdekakan diri mereka sendiri ya. Kita bahas istilahnya dalam fikihnya ya. Kan katibu ini kan fi'il amar, kata kerja perintah. Apakah ini hukumnya wajib? Tidak, hukumnya sunnah. Sunnah, kenapa dihukumkan sunnah? Karena ada qarinah atau dalil yang memalingkannya dia dari wajib. In alimtum fihim khaira, jika kamu ini istilahnya kamu mengetahui pada mereka itu ada kebaikan. Kalau enggak berarti enggak ini tidak boleh ini mereka berusaha untuk mendekatkan diri mereka sendiri gitu. Terus suruhan yang bersifat mendidik. Jadi ada perintah amar tapi maknanya itu mendidik. Contohnya apa? Wastashidu syahidaini min rijalikum. Maka dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang terpanjang itu, dan persaksikanlah 2 orang saksi di antara kalian. Ini ada perintah di sini. Mana perintahnya? Wastashidu. Fi'il amar ini maknanya di sini bukan wajib, bukan sunnah, tapi apa? Maknanya mendidik untuk Allah mengajarkan umat Islam agar mendatangkan 2 orang saksi dalam hal utang piutang. Selanjutnya, amar itu menunjukkan makna ibahah, boleh. Ya. Contohnya firman Allah, kulu washrabu min rizqillahi.
makan dan minumlah dari rezeki Allah. Perintah kulu ini fi'il amar, washrabu fi'il amar juga, tapi maknanya sendiri tidak wajib, tapi maknanya boleh. Kamu boleh makan, boleh minum, sesuka hatimu dari rezeki Allah. Selanjutnya, amar itu makna tahdid, ancaman atau menakut-nakuti. Contohnya firman Allah, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Katakanlah, bersenang-senanglah kalian, sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Coba lihat, yang lafal yang menggaris bawahi tamatta'u ini merupakan fi'il amar, tapi maknanya bukan perintah untuk mereka bersenang-senang, tapi sebagai ancaman atau untuk mempertakut. Bersenang-senanglah, maka ke tempat kembali kalian itu ke neraka. Selanjutnya, amar itu ada yang maknanya taskhir atau menghinakan. Contohnya kunu qiradatan khasi'in dalam surah Al-Baqarah ya. Jadilah kalian ini kera yang hina. Kunu ini kan fi'il amar. Tapi maknanya di sana itu apa? Menghinakan. Kita lanjut. Ada usul tentang amar. Sebenarnya kayak usul tentang amar ini itu ada banyak ya, tapi diambil di sini hanya 2 ya. Jadi nanti kaidah ini yang namanya kaidah itu harus dihafal yang bahasa Arabnya ya, dan dipahami maknanya dan apa penerapannya contohnya. Kaidah lula, kaidah yang pertama itu al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu yaitu kewajiban. Ya, jadi asal perintah itu merupakan untuk yang wajib. Illa ma dalla dalil ala tasrifihi. Kecuali ada dalil yang memalingkannya ke yang lainnya. Itu kaidah yang pertama ya. Apa contohnya di sini nih? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Seperti yang menjelaskan tadi. Maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka sini nih. Katibuhum ini maknanya tidak makna wajib jadinya. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkannya dari wajib, yaitu apa? Ini in alimtum fihim khaira. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ya, ada kebaikan pada mereka. Berarti kalau nggak ada kebaikan bagi mereka ya tidak dilakukan gitu. Terus kaidah yang kedua yaitu al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari sebaliknya. Jadi ketika Allah memerintahkan umat terhadap sesuatu, itu merupakan larangan untuk melakukan sebaliknya. Contohnya apa? Perintah melaksanakan sholat merupakan larangan dari sebaliknya, yaitu meninggalkan sholat. Begitu juga perintah untuk membayar zakat merupakan larangan dari sebaliknya, yaitu tidak membayarkan zakat. Oke, perintah berhijab merupakan larangan dari sebaliknya, larangan untuk menanggalkan hijab ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, nahyun. Pengertian nahyun apa artinya di sini? Talabul kaffi 'anil fi'li ala jihatil isti'la bisighah dalah 'alaiha. Jadi kalau yang amar tadi perintah untuk mengerjakan, kalau nahyun ini tuntutan atau perintah untuk meninggalkan. Kafu ini artinya meninggalkan dari anil fi'li, dari sebuah perbuatan, ala jihatil isti'la. Jihatil isti'la ini perintah tersebut datang dari permintaan tersebut datang dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Bisighah dalah 'alaiha, dengan lafal yang menunjukkan terhadap ini demikian. Jadi nanti ada lafal yang menunjukkan sesuatu itu merupakan hal yang dilarang. Nah, ini merupakan kebalikan dari amar. Ketika amar itu merupakan tuntutan untuk mengerjakan, kalau nahyun tuntutan untuk meninggalkan. Dan bentuknya sama, sifatnya sama, yaitu tuntutan itu harus datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Contohnya, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Coba lihat. Di sini ini bentuk lafal nahyunya sekali kita lihat. Itu taqrabu ini merupakan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam nahi. Ya. Jangan kalian dekati zina. Berarti di sini ini Allah melarang muslim untuk mendekati zina. Kita lanjut ke hakikat nahyun. Di hakikat asal nahyun adalah untuk haram. Kalau amar untuk wajib ya, dan keharusannya untuk segera meninggalkannya.
Jadi kalau ada nahyun dan itu menunjukkan haram, berarti harus segera meninggalkannya. Dan dia bisa tidak berarti haram jika ada dalil yang memalingkannya. Nah, ini menurut jumhur ulama. Jadi kalau ada nanti pelarangan dalam teks syariat, tapi ada dalil yang memalingkannya dari haram, berarti dia tidak bermakna haram lagi. Lafal nahyu bermakna mustarak. Mustarak ini dia memiliki pengertian ganda dari beberapa makna. Ya. Jadi nanti nahyun itu ada yang maknanya haram, ada yang maknanya makruh. Berarti dia bisa jadi ada kemungkinan untuk maknanya itu pengharaman, bisa untuk makruh. Sigoh atau lafal nahyun. Ya. Yang pertama, fi'il mudhari yang bersambung dengan lam nahyu. Contohnya apa di sini? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Berarti kita lihat, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Mana fi'il mudhari'nya? Taqulu bersambung dengan lam nahyu. Jangan kalian makan. Itu di antara salah satu bentuk dari lafal nahyu. Selanjutnya, lafal yang menunjukkan pengharaman. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairil bih. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai, maitah, dam, darah, lahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairil bih, dan hewan yang disembelih selain dari nama Allah. Di sini langsung ada kata-kata hurrima, menunjukkan pengharaman. Berarti di sana menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih selain dari nama Allah. Ya, contohnya disembelih untuk sesajian, ya berarti nggak boleh dimakan, haram itu. Terus lafal yang menidakkan adanya penghalalan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk saling mewarisi wanita dengan cara paksa. Ya, jadi zaman dahulu orang itu ketika suaminya meninggal, zaman jahiliyah, istri itu merupakan kayak harta, bisa diwariskan, ya, kayak ahli warisnya. Terus coba kita lihat di sini ada kata yahilu. Yahilu ini kan halal, ya. Lam ini lam nahi, tidak halal. Jadi ada langsung lafal yang menunjukkan perbuatan tersebut tidak halal, berarti perbuatan tersebut dilarang. Selanjutnya, lafal yang menunjukkan nahyun yaitu perintah untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 120, ya, wazaru zahiral ismi wa batina, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat, dosa yang tampak dan dosa yang tidak terlihat atau tersembunyi, ya. Ada perintah di sana untuk meninggalkan sesuatu, berarti meninggalkan dosa yang terlihat dan tersembunyi itu merupakan ini perintah dari Allah, ya. Oke, kita lanjut ke kaidah tentang nahyu, ya. Dari sekian banyak kaidah kita ambil 2 kaidah, dan ini harus dihafal, ya, kaidahnya dan dipahami maknanya dan bagaimana penerapannya. Kaidah yang pertama, al-aslu fi nahyi li tahrim illa ma dalla dalilu ala tasrifi ila ghairihi. Ya, jadi asal dari sebuah pelarangan adalah untuk pengharaman. Ini hukum asalnya. Jadi kalau ada pelarangan berarti dia haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Apa contohnya? Wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Di sini ini ada pelarangan taqrabu fi'il mudhari yang bersambung dengan lam nahi. Jadi umat Islam itu dilarang untuk mendekati harta anak yatim. Apakah pelarangan ini maknanya haram? Pada asalnya ya maknanya haram, tetapi karena ada dalil yang memalingkannya, maknanya tidak haram lagi. Illa billati ya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Jadi, apakah boleh ada orang yang ingin mendekati harta anak yatim untuk mengelolanya? Boleh. Misalnya anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dia memiliki harta, kemudian walinya mengambil harta tersebut untuk dikelola, itu boleh. Jadi di sini maknanya tidak haram lagi, karena ada dalil yang memalingkannya dari haram. Ya, berarti hukumnya di sini apa? Boleh ketika seseorang itu
mendekati harta anak yatim atau menggunakan harta anak yatim itu untuk kebaikan. Ya. Kaidah yang kedua, an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan an-nahyu an syai'in, larangan dari sesuatu merupakan perintah dari kebalikannya. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, itu maknanya apa? Perintah untuk melakukan sebaliknya. Contohnya apa? Larangan untuk syirik. Ya, syirik atau mensekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang dilarang. Maknanya apa? Maknanya sama dengan perintah untuk beriman, karena beriman merupakan lawan dari syirik. Ya. Begitu juga larangan untuk melakukan zina. Berarti amrun bididdihi, perintah untuk kebalikannya. Berarti perintah untuk meninggalkan zina. Oke? Demikianlah penjelasan umum tentang al-amar wan nahyu. Silahkan lagi ditambah lagi wawasannya dengan baca referensi lainnya. Kalau bisa bahasa Arab silakan bahasa Arab. Kalau enggak bisa baca buku terjemahan, dan jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan di WA. Kami tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.